Okay, good morning guys. Welcome back to my channel. So, today I wanna go to. Jadi hari ini aku mau San Mori lagi. San Morinya ya kemana lagi ya kalau bukan Kaliurang lagi. Jadi emang kebetulan hari ini lagi ada San Mori Fotografer Yogyakarta tuh lagi ngadain ya San Mori biasa lah bulanan di Kaliurang. Oke, jadi hari ini tuh tepatnya di Kaliurang ini ya ada acara seperti biasa lah, kumpul-kumpul anak-anak motor, terus ada fotografer. Jadi nanti kumpul lah di sana. Mungkin ke tempat bensin tinggal satu. Oke, nanti ngisi lah. Yudiki kalau cowok bikin nama usaha tuh cukup nama plus apa yang diusahain. Yanto karburator, Yudiki, macam-macam. Ya, jadi nanti di utara mungkin aku mau nongkrong ke tempat biasanya ya, Wedangan Loji. Cuma mungkin nanti berhenti dulu di daerah Telkom Sufri ya, mungkin lihat sama tuh ada lagi kita muter-muter lah. Jadi di sini tikom dulu ya. Aku cuma berdua sih sama Mas Aji, hanya berdua. Udah datang belum ya? Wah, belum datang ternyata. Lah, kita tunggu sebentar di Indomaret Fresh. Oke, kita sudah bersama Aji dengan R Selawenya. Jadi kita mau langsung berangkat aja habis ini. Tapi sebelumnya biasa mau ngisi bensin dulu. Ngisi bensin dikit lah, tambah dikit cukup. Kita start dari Indomaret Point ya. Ini dekatnya Alfamidi di Jakal. Cuaca kali ini ya bisa dibilang agak mendung-mendung sedikit lah, tapi cerah sih. Kemarin habis hujan malam. Hijau, langsung. Kita isi bensin dulu. Maju sih. Yang kita. Oke, ini dia bensinnya. Isi pertama berapa? 20.000 cukup ya. Kita isi dulu. Oke, kita udah selesai ngisi. Si Haji lagi ngisi angin. Let's go, kita berangkat lagi. Start dari pom bensin Jakal ini tadi jam 8 lah, setengah 8 kita OTW. Kali ini aku cuma kaosan sih, karena emang hawanya nggak terlalu dingin. Sumuk bahasa nih, kayak sumuk hawa nih. Padahal semalam hujan terus ya, tapi kayak hari ini nggak terlalu dingin. Cuma entah ya, di Kaliurang mungkin nanti agak dingin. Kenal potnya Mas Haji ngeplek klemnya gitu ya, itu klemnya nggak bukan yang paten, jadinya kayak terlalu ngeplek. Sebenarnya udah bosen tau San Mori Kaliurang terus, tapi ya mau kemana lagi. Sebenarnya aku ada tujuan sih, ntar tanya lebih dulu. Besi kanan sebenarnya aku mau nyoba sih San Mori di daerah Turi itu ada embung. Nah disitu ada kayak
Turi-Turi Coffee namanya. Di view-nya nanti ngelihat ke embung Kali Aji gitu. Itu juga oke sih, asik sebenarnya tempatnya. Next kita ke sana aja kali ya. Aku belum pernah sih nge-vlog ke sana. Sebenarnya juga baru kepikiran sekarang sih. Sebenarnya aku tahu tempatnya udah lama, cuma kayak nggak pernah kepikiran mau ke situ. Padahal ya sebenarnya nggak terlalu jauh, lebih jauh ke Kaliurang. Mungkin kalau kalian penasaran, next aku bakal ke sana guys. Untuk melihat apakah tempatnya asik untuk nongki. Harusnya asik ya, karena di daerah Turi itu harusnya agak dingin kan. Soalnya Kaliurang terus sebenarnya aku udah bosan ya. Cuma ya kalau pas ada acara gini masih oke lah, aku berangkat masih bisa hunting foto. Seperti biasa kita hunting foto, cekrek makan pulang. Kayak males aja kayak nongkrong lama-lama tuh sekarang rasanya. I'm UII user interface. We are on the market, Pakem Market, Pasar Pakem. Kita di bawah, di selatannya Pasar Pakem. Dan kita menuju mendekati checkpoint Gracia. Checkpointnya Akang Ale Gracia. Sukanya mampir di situ ya Mas Ale. Semoga Mas Ale nonton vlog ini. Oh iya, kayaknya kemarin ngecek itu subscriberku sudah mendekati 100 ya. Kita mendapatkan 100 subscriber, mau merayakan apa nih guys? Apakah makan ayam atau jajan kemana? 100 subscriber bagiku cukup wah ya menurutku, karena emang aku juga baru bangun YouTube, jadi kayak baratnya nambah setiap satu video aja nambah 1 subscriber aja udah seneng banget aku rasanya. Kayak wah, ternyata ada juga ya yang kayak seneng sama kontenku, suka sama kontenku. Ya semoga aku bikin konten ini banyak yang suka lah ya. Ya meskipun mungkin agak bosenin cuma ke tempat-tempat yang sama terus ya. Maybe kita next mau ke tempat-tempat yang lebih baru lah, biar nggak bosenin vlognya. Kita harus melawan rasa mager kita. Kalau udah mager itu susah sih, mau keluar agak jauh tuh udah males. Tapi next kita hilangkan. Wah, pemandangannya Mas Haji banter tenan ya, kayak beletak mana motornya. Wah, Edan ini suaranya beletak kayak banter tenan. Emang ya R25 tuh suara kalau dilepas atau dibuka ice-nya itu. Dulu aku pernah punya R25. Dilepas ice-nya tuh beletak-beletaknya ngeri ya. Kalau CBR kan harus ganti apa, Ecu kan, Ecu Racer. R25 loh, cukup buka ice-nya, meledaknya ada kayak pakai Ecu gantinan kayak Racer. Emang top sih R25 ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal R25 nih, yang paling ditakuti kan biasanya penyakitnya itu ya, kode 46 itu ya R25. Dulu aku pernah ngalamin sih kode 46. Coba pas itu diganti akinya, pertama sempat normal, tiba-tiba kode 46 lagi. Coba diurut lagi ke spoolnya masih aman, gak ada yang gosong. Ternyata masalahnya ada di kiprok. Entah ya kiproknya R25 ini kok. Mungkin sebelum R25, kalau R25 sebelum di apa itu ibaratnya, kan biasanya ada recall itu. Nah mungkin kalau belum sempat ke bagian recall itu kiproknya masih gampang bermasalah mungkin ya, aku kurang tahu sih. Cuma dulu aku sempat kena kode 46, tapi emang R25 aku dulu juga tahun lama sih, tahun 2014. Jadi emang sebenarnya sudah waktunya ibaratnya, cuma aku kan nggak ngecek ya. Ternyata pas mau dipakai lagi gue pakai pergi itu waktu itu, tiba-tiba kok nggak bisa dinyalain. Terus aku paksa, aku jump start, masih bisa itu jump start. TPR-nya udah buka, oke lah, kita bayar TPR dulu. Ya dulu masih bisa di jump start sih, cuma ya itu kayak nggak naik aja. Oke, yo, oke, jalur saya.
kita bayar TPR. TPR cuma berapa tadi per orang, 5.000 sih, nggak mahal sih sebenarnya TPR. Cuma ada magernya itu kayak harus ngeluarin dompetnya itu loh. Atau kalau misal kris kan harus buka m-banking dan lain-lain, kadang cuma males di situ sih. Oke, lanjut ke topik pembahasan kita tadi tentang R25. Jadi aku waktu itu sempat aku jam start tuh masih bisa, nah tapi kayak nggak ngisi itu loh, entah itu kok nggak ngisi itu karena apa. Nggak ngisinya tuh yes, awalnya aku nggak tahu, ternyata setelah aku cari tahu ternyata emang Kipro itu kan untuk pengisian ya, jadi pengisian ke aki kalau nggak salah, jadi kelistrikan tuh ada di Kipro lah ibaratnya. Jadi kayak yang ngisi kayak ibaratnya baterainya ke aki itu kan tenaganya dari Kipro ternyata. Nah itu ternyata begitu ku telusuri ternyata ada di Kipro masalahnya. Dan Kipro R25 itu panas ya, entah kenapa kok bisa panas mas. Aku pernah pas pakai itu, aku coba tak bongkar itu bagian Kipro, tak pegang itu panas ya ternyata. Baru tahu Kipro panas. Dan kan akhirnya juga aku ganti itu, ternyata ya lumayan ya harganya. Kipro R25 itu harganya ya sekitar 600 lah dulu aku beli baru itu. Tapi ya setelah ganti Kipro ya normal seperti biasanya, nggak yang masalah-masalah. Dan R25 itu hitungannya spare partnya yang termurah ya di kelas 250. Jadi kayak kalau misalnya ada kerusakan tuh nggak yang mahal-mahal banget lah. Kalau untuk CBR ini selama pemakaianku sih puji Tuhan belum ada masalah ya. Jangan sampai ada masalah. Kayak takut aja kadang tuh kalau pakai main 250-an tuh ya itu ada masalah. Ya meskipun motor baru itu jarang ada masalah ya. Tapi kan kalau CBR itu kan banyak sensornya itu ya. Kayak ibaratnya kabelnya itu lebih banyak, takutnya kalau ada masalah. Misal di kelistrikan tuh lebih susah atau lebih mahal di CBR. Tapi hopefully kita tidak mendapatkan masalah-masalah yang ada pada CBR. Aku belum pernah dengar sih CBR kayak yang modelan kayak R25 kode 46 ya, yang kayak kelistrikan tiba-tiba mati itu belum pernah dengar sih di CBR. Sejauh aku pakai sekarang ini aman-aman aja sih. Engine check nyala, cuma engine check nyala itu karena sensor CO2 sih belum ku ganti. Apakah banyak FG-nya yang nyepot? Apakah ada yang ku kenal? Ono Mas Wiji nih. Loh, bukannya wingi kayak ngejob ya? Mangkat deh. Nekat tenan iki. Logo Putri adem sih hawanya. Nggak yang panas. Cocok lah. Wih, ada Mas Oteng. Kita berpuasa dulu. Halo. Weh. Nganan ya bisa. Duh, becek. Amit. Apa dia, Pak? Wah, ada teman lah. Kita parkir di sini dulu. Kita ngobrol dulu sama teman-teman. Beneran sih. Oke. Engko bar iki kayak neng wedangan loji guys ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, kita udah selesai ngobrol-ngobrol, udah lapar. Kene mah rombongan touring. Lampu-lampu buta membahayakan. Kayak laser. Oke, kita mau lanjut lagi buat sarapan. Di mana ya, di wedangan loji lagi. Sana tempat tercozy sejauh ini menurutku ya di daerah Kaliurang. Karena yang lainnya cukup ramai dan untuk wedangan loji ini masih agak sepi ya tempatnya. Jadi kayak oke lah buat nongki dan sarapan itu nyaman lah buat nongki. Entah ya batu nih rali tak cas. Oke,
berangkat. Jani ketek nyebrang ra ndelok-ndelok. Ini dulu Griokulo sebelah kanan ini dulu buka tuh enak tempatnya, sekarang kok malah tutup ya. Padahal dulu itu situ tempat ternyaman dengan katsu murah dan enak, malah sekarang tutup. Kalau yang Wedangan Loji ini gambling ya, kadang katsunya ada, kadang enggak, sering nggak ada, entah kenapa. Padahal katsu sangat enak. Kita parkir di sini aja lah. We arrive at the Wedangan Loji bersama Mas Aji. Betul juga berkat paten, ben ra ngeplek-ngeplek. Tak serung kecil. Kurang mepet ya. Geser sidik. Oh, lebok ke siji. Oke, kita sudah sampai di Wedangan Loji buat nongki. Rapo. Oke, kita mungkin mau nongkrong dulu, tapi vlognya mungkin ketutup di sini. Cukup sampai sini aja mungkin ya. Oke, see you and goodbye.